Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, kita ketemu untuk belajar sama-sama ini ya. Sebelumnya, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Langsung saja saya ingin Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Sudah selesai? Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, Ibu. Andriani Fadirubun, biasa dipanggil Ibu Yana. Saya guru matematika juga, sama seperti ibu-ibu semuanya. Saya sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Tual. Saya sudah berkenalan, sekarang gantian ya. Mari ibu-ibu, siapa yang mau duluan untuk memperkenalkan diri? Oh iya, terima kasih. Mungkin saya perkenalkan, nama saya lengkapnya Cornelia Kolelupun. Saya guru matematika di SMA Negeri 5 Tual. Oke, Ibu Nel. Dipanggil Ibu Nel. Kita sudah kenal, kita satu daratan soalnya. Bersebelahan. Iya. Oke, mari silakan yang berikutnya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Resti Murwati dari SMA Negeri 13 Maluku Tengah. Pada awal kita sesi perkenalan itu saya tidak bisa masuk, jadi sama sekali belum sempat kenalan sama ibu-ibu semuanya ya. Jadi salam kenal dari kami. Terima kasih. Salam kenal juga Ibu Resti. Silakan Ibu. Sekarang saya yang akan memperkenalkan diri. Nama saya Indriani Modok dari SMA Negeri 1 Lobalain, Provinsi NTT. Ibu Indri ya? Indri. Iya, Ibu Baik. Indri. Ibu Indri. Kita mulai saja. Hari ini saya mau menyampaikan materi tentang filsafat pembelajaran Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan Merdeka Belajar. Nah, langsung saja saya share slide-nya ya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Ibu-ibu. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan. Sekalian kita sharing-sharing ya. Bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah berpusat pada siswa atau masih guru sebagai pusat pembelajarannya? Mungkin ada dari ibu-ibu di sini yang mau duluan untuk menjawab atau bercerita? Iya, saya Bu ya. Ibu Resti, oke Ibu Resti, silakan Ibu Resti. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sekolah saya, pembelajaran yang kami lakukan menurut saya belum sepenuhnya berpusat kepada siswa, karena yang saya amati itu siswa masih cenderung belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi apa-apa masih maunya diarahkan dulu, belum sepenuhnya dia yang mengungkapkan apa yang dia mau, bagaimana cara yang dia pilih semuanya. Jadi menurut saya belum sepenuhnya berpusat kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Resti. Mungkin dari Ibu Indri? Oke, baik. Terima kasih. Kalau di sekolah saya juga mirip dengan sekolahnya Bu Resti. Pembelajarannya belum berpusat kepada siswa, masih berpusat kepada guru. Siswa juga belum berani mengungkapkan pendapat. Kalau bertanya pun mereka malu-malu menjawab atau tidak berani menjawab. Terima kasih. Oke, Ibu Nel, silakan Ibu Nel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk di sekolah kami, puji Tuhan karena memang di sekolah kami ada 3 guru penggerak, jadi awalnya masih sama seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan, tapi untuk sekarang sudah mulai terlihat. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sudah mulai terlihat. Belum sempurna, tapi memang ya sudah mulai dibuat karena memang sementara digalakan untuk mereka belajarnya.
Ya sudah ini ya, berarti sudah cukup mengerti tentang Merdeka Belajar ini ya sekolahnya ya, sudah ada grup penggeraknya. Lumayan. Ya sosialisasi ke teman-teman berarti ya. Ya, Oke, baik. Nah, ini saya punya tayangan video. Kita silakan disimak ya. Apa terlihat videonya? ya. Videonya terlihat tapi suaranya nggak ada. Oh, suaranya tidak ada. Iya, terlihat Iya. tapi suaranya tidak terdengar. Sudah terdengar sekarang? Belum. Belum. Belum juga. Oh, masalah jaringan ya? Iya, sepertinya jaringan. Iya, Sepertinya Iya. begitu. Oke. Saya kirim linknya saja ya ibu-ibu ya, bisa dibuka secara langsung dari aplikasinya masing-masing begitu. Oke, Bu. Dari waktu kita sepakati waktu berapa menit untuk bisa kita bahas videonya? 5 menit. 5 menit, oke baik, 5 menit lagi kita bisa berdiskusi ya, ibu ya. Oke, ibu-ibu sudah 5 menit, kita bapak ibu terus gitu. Maaf. Ingin ada bapak cuma Ya, di ruangan saya juga ada bapak-bapak sebenarnya. Kalau misalkan ibu-ibu di sini sempat mendengar kalau filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengenalkan ada 3 prinsip gitu Pak ya. lupa. Ada prinsip Among, terus ada konsep taman siswa juga. Apakah ibu-ibu di sini ada pandangan sesuai dengan filosofinya beliau itu kaitannya sama pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah itu bagaimana? Siapa duluan nih? Boleh? Pak Ibu Nel, boleh? Kalau ini pelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantara itu kamu ya, saya lebih ke kamu untuk guru, bahwa guru itu kan seperti ibaratnya seperti petani yang menanam, dia memberikan segala upaya untuk pertumbuhan bibit atau benih yang ditanam, tapi itu tidak bisa mengubah sebenarnya kodrat alam dari si bibit itu. Jadi bibit itu sepertinya kalau tanam padi ya tetap dia akan menjadi padi. Tapi padinya ini hasilnya bagaimana? Hasil yang padi ini hasil unggulan atau dia hasilnya tidak terlalu bagus. Disitulah peran pamong untuk mengkondisikan lingkungannya. Jadi mungkin tingkah lakunya, attitude-nya bisa berubah, tapi memang untuk karakter dasar itu yang tidak bisa kita ubah karena itu merupakan bagian alami dari anak itu. Jadi kita sebagai guru hanya bisa berusaha untuk mengubah lakunya untuk menjadi yang lebih baik. Menurut saya sih, kalau dikaitkan dengan yang di sekolah, awalnya nih ya sebelum saya ikut CGP ini dan kemudian lanjut dengan penggerakan, kami tuh biasanya tuh menganggap anak-anak ini kan tidak tahu ya, mereka tidak tahu. Jadi sepertinya istilahnya kertas kosong aja gitu. Jadi kami sebagai guru tuh atas semua tahu. Jadi kami menyampaikan semua informasi ini pasti anak-anak itu tidak tahu. Jadi dibuat sesuka kami karena kami kan sebenarnya lebih tahu. Padahal salah ya, salah besar malah. Anak-anak itu memang sudah punya pengetahuan dasar, jadi mereka tuh bukan kertas kosong, mereka punya pengetahuan dasar. Dan apalagi anak-anak yang sekarang yang dia punya kodrat zamannya sudah luar biasa, ini anak-anak gadget istilahnya ya. Jadi kalau guru-gurunya tidak belajar tuh anak-anaknya bahkan bisa lebih pintar dari guru. Jadi itu yang pemikiran yang mulai berubah itu bahwa oh iya ya mereka ini bukan kertas kosong, mereka ini sudah punya sesuatu di dalam. Berarti anak-anak memang bukan kertas kosong, sudah ada. Jadi tinggal gurunya saja bisa memberikan pembelajaran yang seperti apa yang bisa memancing apa yang ada di dalam potensi yang keluar, gitu ya.
Ya, Kurang lebih begitu. Oh ya Ibu Indri, Bu Resti, suara saya kurang jelas tadi ya. Kalau sekarang bagaimana? Jelas? Oke? Oh, tadi itu saya bertanya kalau apa namanya ada beberapa konsep dari Ki Hajar Dewantara tentang taman siswa, Among, Pamong itu menurut ibu-ibu di sini itu bagaimana kalau misalkan diaplikasikan ke anak-anak itu kan cocok atau tidak, sesuai atau tidak dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi, tadi Ibu Nel sudah jelaskan tentang Pamong, kurang lebih gambarannya intinya kita sebagai guru itu seperti apa menanam padi ya Ibu Nel ya. Kita melakukan sekuat tenaga biar padinya itu bisa tumbuh tapi tidak bisa memaksakan padinya untuk jadi jagung atau jadi ubi ya seperti itu. Kalau menurut Ibu Resti dan Ibu Indri mungkin ada tambahan? Iya, saya tambahin dikit aja. Saya setuju dengan Ibu Nel tadi. Mungkin sekalian kita masukkan di situ mereka memiliki karakter, minat, dan bakat masing-masing ya. Jadi memang kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyukai atau mahir dalam suatu jenis mapel tertentu. Mereka akan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita di sini cuma bisa mengarahkan, memotivasi, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, Ibu Indri ada tambahan? Ada tambahan lagi yang mau disampaikan mungkin tentang prinsip Among, taman siswa? Juga Bu, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu, kita juga harus memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan siswa dan karakteristik siswa. Terima kasih. Berarti kita konsepnya jadi poin utama adalah karakter dan bukan hanya kognitif kompetensinya di berbagai bidang ya, potensi karakternya penting sekali. Oke. Nah, adakah persamaan atau perbedaan? Tadi kaitannya kan kita bicara tentang pembelajarannya Ki Hajar Dewantara. Kalau misalkan kita bawa ke pembelajaran yang kita laksanakan, menurut ibu-ibu semua, apakah yang sudah ibu lakukan di kelas ada yang menunjukkan itu adalah filsafatnya Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Mungkin ada yang mau bercerita? Ya, silakan Ibu Resti. Oke, terima kasih waktunya Bu. Menurut saya, kalau di kelas saya sendiri, saya sudah menerapkan hal tersebut, yaitu dengan memperhatikan karakternya, minatnya, tingkat karakteristik siswa yang tingkat kecepatan dalam menerima materinya itu juga sudah saya perhatikan. Cuma saya memang belum bisa maksimal karena terkadang waktu yang kita punya itu kurang cukup ya Ibu ya. Jadi kita memperhatikannya belum lebih dalam lagi Bu. Jadi kita tidak benar-benar mengetahui dengan pasti, terus tidak benar-benar belum melakukan yang terbaik. Itu menurut saya masih kurang sekali. Semoga bisa diperbaiki ke depannya. Terima kasih Ibu. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau cerita? Oh, iya. Kedengaran. Ya, dengar Bu, dengar. Sama juga. Saya rasa saya sudah melakukannya, tapi belum maksimal. Apalagi mahasiswa kan dalam satu kelas itu 36, 38 siswa, jadi agak susah untuk bisa mengetahui satu persatu bagaimana karakteristiknya atau bakat, ya banyak, jadi agak susah. Oke, Bu Nel? Kalau saya masih apa ya? Sudah dibuat, tapi menurut saya tuh belum sempurna. Maksudnya masih kurang gitu ya. Rasanya masih kurang gitu, masih perlu lagi digali dengan benar karena sejauh ini hanya kita bisa melihat tuh mungkin ketika anak-anak yang mau bilang ya misalnya tidak langsung teridentifikasi dari awal misalnya
Jadi asesmen, maksudnya diagnosisnya itu belum dibuat dengan benar. Jadi memang itu yang menjadi apa ya, catatan atau misi saya tuh untuk membuat apa sejenis buku gitu ya, buku identifikasi. Jadi benar-benar saya akan memotret mereka satu persatu, karena saya punya kelemahan itu ketika ada anak yang diam-diam saja pulang dan pergi tenang-tenang saja, itu saya agak susah untuk mengingatnya. Jadi saya, ya itu kerinduan saya untuk membuat buku itu, tapi memang sampai saat ini fotonya masih belum rampung ya, mungkin bisa depan. Mungkin semacam ini apa ya, jurnal apa ya, jurnal atau apa ya, istilahnya isinya itu Isinya itu data seperti ini ya, kayak dulu waktu zamannya saya ya, kita kan, saya tidak tahu kalau dengan Ibu Yana beberapa beda jaraknya juga lumayan. Dulu tuh kita punya itu ya, seperti itu. Jadi ada teman-teman, dengan teman-teman itu ada nama, tempat tanggal lahir, itu kita seperti namanya tuh orji. Itu dia, kita kayak sepertinya koleksi gitu. Jadi teman-teman kita itu di dalam buku itu ada semuanya, nama, tempat tanggal lahir, panggilannya, hobinya, fotonya. Itu biasanya tuh kami kumpulin kayak gitu ya. Kita koleksi itu, teman-teman kita punya. Ya, tadi baru saya kepikiran ini ya, ketika Ibu Yana menyampaikan, mungkin saya akan membuat seperti itu, ditambah foto. Waktu itu kan belum ada foto ya. Mungkin buat lebih kekinian gitu ya, jadi lebih lengkap. Kalau sekarang sih saya masih mulai mengidentifikasi itu dari yang tampak. Misalnya ada anak-anak yang memang apa namanya, ada punya hambatan, misalnya hambatannya itu pada penglihatan, misalnya yang terlihat kan sudah mudah dilihat ya, ada bisa dihitung 1, 2, 3, oh iya, tinggal saya petakan dia ini termasuk bagaimana. Jadi kayak gitu, tapi memang baru saja dimulai, belum sampai banyak. Terus kayak sudah ada ide bagus ini ya buat saya juga, buat sharing-sharingnya. Terima kasih sekali ini. Terima kasih. Itu yang tadi baru muncul. Oke, mungkin dari Ibu berdua, oh ya kita ada kabar Ibu Resti keluar karena lampunya mati, listriknya mati di sana. Ya, jadi kita sisa bertiga, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Oke Bu, Baik. ya, lanjut. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Apa ada yang mau isi ice breaking? Kita isi breaking apa ya? Yel-yel begitu ya? Yel-yel. Boleh. Ibu Resti coba yel. Ibu Resti lagi ini, Bu Nel. Listriknya mati, Bu Nel. Oh, Ibu Resti, maksudnya Ibu Indri. Bu Indri ada ide yel-yel? Nyanyi saja ya Bu. Ya boleh, yuk. Nyanyi lagu apa ya? Yang ini saya sadar siap dan melakukan, bisa nggak Bu? Yang bagaimana itu? Bagaimana itu? Saya tahu sadar siap dan melakukan. Oke. Ulang. Saya tahu sadar dan Saya siap. tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu. Ya. Gerakan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Oke, gerakan. Oke, gerakan ya. Ini lagu anak TK. Apa-apa ya, namanya juga ice breaking, jadi ya kita kembali ke masa lalu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar dan siap dan melakukan, gitu ya. Oh gitu. Oke, gerakan. Saya siap. Saya tahu siap. Saya tahu. Saya tahu saya siap dan melakukan. Gitu ya. Oke. Sudah bisa buat trio nih kita. Oke, terima kasih Bu Indri. Kita bisa mencairkan suasana ini ya. Sama-sama. Oke. Ya, kita lanjut, ini tinggal sedikit lagi saja, ada satu slide lagi. Nah, ini ada tugas, tapi bukan tugas ya, kita langsung saja dijawab, tapi
Saya mau minta pendapat bagaimana keterkaitan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro dengan istilah merdeka belajar. Kalau menurut ibu-ibu, silakan dipikirkan dulu. Nanti kalau sudah siap menjawab baru silakan menjawab. Langsung. Oke, oh boleh Ibu Nel langsung ya, silakan Oke. Ibu Nel. Waktunya kan sudah sempit, jadi langsung aja. Kaitannya itu ya apa namanya, filosofi Ki Hajar Dewantara kan itu membahaskan anak-anak atau membiarkan anak-anak itu dalam pembelajaran. Maksudnya apa ya? Pendidikan itu mengajarkan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi ketika dibebaskan anak-anak dengan kodrat alam mereka masing-masing, itu juga dalam prosesnya itu terjadi merdeka belajar. Karena anak-anak diberikan untuk mengekspresikan dirinya seperti apa. Kalau di taman siswa ya mereka, misalnya mereka suka menari ya mereka akan menari. Yang mereka suka misalnya kalau sekarang sih kalau ya mereka suka baca puisi bisa diganti. Saya kalau versi saya sih kalau mereka suka main game ya mereka akan buat tugas versi main game. Kalau TikTok ya TikTok. Jadi kodrat zaman di Ki Hajar Dewantara juga saya sesuaikan dengan yang sekarang. Yang sekarang ya. Oke, baik. Kalau Ibu Indri bagaimana Bu? Apakah sudah siap untuk menjelaskan? Oke. Ya, saya mencoba menjelaskan menurut pemahaman saya. Dengar kamu? Iya, dengar. Kedengaran kamu? Jelas. Oke. Kalau mereka belajar kan berarti setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran, dan mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang ada dalam diri mereka, berarti sesuai dengan filsafat dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi tidak ada diskriminasi, semua bisa ambil kesempatan yang sama. Terima kasih. Tidak ada diskriminasi, kemudian pembelajarannya sesuai dengan potensi ya, Bu Nel tadi ya, potensi minat bakatnya. Halo Ibu Resti, sudah bisa masuk? Iya, baru bergabung lagi nih, tiba-tiba mati lampu, mohon maaf. Langsung harus jawab Bu Resti pertanyaannya. Ya ini di slide terakhirnya Bu Resti ada satu pertanyaan saja. Bagaimana pendapat Ibu Resti tentang pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantoro kalau dikaitkan dengan istilah atau konsep merdeka belajar? Kalau sudah siap jawab boleh dijawab. Semampu saya ya Bu ya. Jadi ya merdeka belajar kalau menurut saya adalah kita bebas mengembangkan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi si anak itu kita arahkan untuk berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mampu, supaya bisa lebih maksimal lagi. Demikian Ibu. Oke, baik. Berarti kita bisa tarik kesimpulan sama-sama ya kalau istilah merdeka. Kalau kita dengar kata merdeka kan berarti bebas, tapi bebasnya bukan yang bebas asal-asal bebas. Bebas di sini maksudnya pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswanya masing-masing, kebutuhan mereka, kemudian potensinya, minat bakatnya, dan tidak ada diskriminasi juga ya. Kemudian yang terakhir mungkin kita bisa tambahkan bebas tapi ada karakter yang melindungi, jadi harus dalam ring gitu ya. Karakternya ya nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Ya ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, terima kasih untuk diskusinya, menyenangkan sekali. Dapat masukan banyak ini, saya juga belajar banyak. Semoga bermanfaat diskusi kita. Saya tutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi saya yang buka, berarti saya yang tutup juga. Mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu sebelum kita selesaikan sesi ini. Berdoa menurut doa dipersilakan. Oke, selesai. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi di sesi. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.